Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sukses Fajar Sejarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tersiar kabar Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (Ahawi) menjadi senjata Presiden Joko Widodo menggagalkan hak angket yang diinisiasi Ganjar Pranowo. Hal itu diungkap pengamat politik Adi Prayitno. Ia menyebut terbukti bahwa Jokowi melantik AHY sebagai Menteri ATR untuk mengupayakan penggagalan hak angket. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Adi Prayitno pada Minggu 25/2. Pihaknya mengatakan pelantikan AHY untuk membendung wacana hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Menurut Adi, hal itu dibuktikan dengan dinamika penolakan yang terus digencarkan AHY secara langsung mengenai wacana hak angket. Menurut Adi, hal itu dibuktikan dengan dinamika penolakan yang terus digencarkan AHY secara langsung mengenai wacana hak angket. Penolakan itu dilakukan tepat beberapa hari setelah AHY resmi dilantik menjadi menteri yang menandai Demokrat bergabung dalam partai koalisi pendukung pemerintahan. Adi mengatakan AHY langsung agresif menolak usulan hak angket yang dinilai kontraproduktif dengan niat rekonsiliasi nasional. Buktinya, sesaat setelah dilantik, AHY langsung agresif menolak usulan hak angket yang dinilai kontraproduktif dengan niat rekonsiliasi nasional. AHY belakangan sangat agresif menolak usul hak angket, ujar Adi. Sayangnya, Adi menyebut pemerintah dan Demokrat akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana yang awalnya digulir Ganjar Pranowo. Pasalnya, Demokrat akan kesulitan membuka lobi komunikasi dengan dua partai bakal oposisi pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan PKS. Adapun sidang kabinet kali ini merupakan yang pertama kali diikuti oleh AHY setelah resmi bergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo. Pantauan Kompas.com, AHY tiba di istana sekitar pukul 08.56 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Demokrat itu tampak membawa ransel besar warna hitam dan juga botol minum warna hitam. Saat disapa wartawan, AHY menjelaskan soal isi tas ranselnya. Isi ransel ada buku, dokumen berkas-berkas. Saya dari dulu sejak militer memang sering membawa gadget yang memang untuk kerja, ujarnya. Selain itu, menurut AHY dirinya juga membawa pakaian olahraga. Namun, pakaian tersebut ditaruhnya di mobil. Baju olahraga ada di mobil, saya juga sudah siap untuk olahraga di kantor karena waktunya serba mepet, tapi saya juga tetap menjaga kebugaran, katanya. Lebih lanjut, AHY menyatakan antusias mengikuti sidang kabinet paripurna pada Senin ini. Sebab dirinya akan secara langsung mendengarkan masukan dan isu dari berbagai kementerian. Bagi saya sendiri ini menjadi pengalaman yang menarik karena bisa secara utuh mendengarkan masukan dan isu-isu dari berbagai kementerian dan lembaga, katanya. Saya akan cepat menyesuaikan diri dengan apa yang telah dijalankan pemerintahan selama ini, tambahnya. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah resmi melantik AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Negara, ATR BPN, di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi pejabat sebelumnya yakni Hadi Tjahjanto, yang pada hari yang sama dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Presiden Joko Widodo memamerkan momen salaman antara Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muldoko di Istana. Momen salaman itu terjadi sebelum sidang kabinet paripurna digelar di Istana Negara. Jokowi mengunggah momen itu di Instagram. Hari ini Senin, 26 Februari 2024 dalam sidang kabinet paripurna (SKP) di Istana Negara, kami membahas persiapan Ramadan dan Idul Fitri, sekaligus menyusun rencana kerja pemerintah, RKP, serta kebijakan fiskal tahun 2025, tulis Jokowi di akun Instagram @jokowi, Senin. Dari sejumlah foto yang diunggah terlihat momen AHY, dan Muldoko tampak tersenyum sembari bersalaman. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto terlihat menyaksikan langsung momen tersebut. Tak hanya itu, foto lain yang diunggah Jokowi menampilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tengah memberikan hormat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, disaksikan menteri lainnya seperti Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Agama Yakut Cholil Kumas. Momen AHY bercengkerama dengan Muldoko kembali disorot usai keduanya berseteru terkait kepemimpinan di Partai Demokrat. Muldoko berusaha mendongkel AHY dari jabatan ketua umum.
Mueldoko mengantongi dukungan dari kader-kader Demokrat yang berseberangan dengan AHY. Beberapa di antaranya adalah Marzuki Ali dan Johnny Allen. Sengketa itu telah berakhir setelah Mahkamah Agung, MA, menolak kasasi Mueldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Setelah rapat, keduanya memberikan keterangan ke media massa. AHY mengatakan ia tak mengobrol dengan Mueldoko di kesempatan itu. "Oh, enggak ngobrol. Yang penting salaman saja, menyambung silaturahmi," ucap AHY. Dia mengatakan akan bekerja secara profesional di pemerintahan. "Hubungan kerja tetap enggak ada alasan. Kita berbicara efektivitas pemerintahan," kata Mueldoko. Namun di samping itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono belum mendengar terkait keinginan Partai Persatuan Pembangunan untuk gabung di kabinet dan koalisi Partai Prabowo Gibran. Jika benar AHY menyerahkan keputusan tersebut kepada Prabowo Subianto. Saya belum mendengar itu ya. Yang jelas ya kita serahkan kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi Indonesia Maju, kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Hal itu dikatakan AHY setelah Ketua Bapilu P3. Sandiaga Uno mengaku jika partainya siap bergabung dengan kepemerintahan mendatang. Sedangkan diketahui hasil hitung resmi atau real count, sementara KPU RI menunjukkan jika pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara berkisar 58%. AHY menyampaikan pada saatnya Prabowo tentu akan mengumpulkan para ketua umum partai koalisi untuk membicarakan peluang mengajak partai-partai lain, semisal P3. Dan tentunya biasanya beliau juga akan mengajak bicara para ketua umum partai politik yang saat ini memang sudah ada dalam koalisi tersebut, dan tentunya kita ingin saling memberikan masukan, kata AHY. Terima kasih sahabat sukses Fajar Sejarah yang telah menyempatkan waktu untuk menemani perjalanan kami di channel Fajar Sejarah. Keberadaan Anda memberikan semangat bagi kami untuk terus berbagi pengetahuan sejarah yang bermanfaat. Ingatlah untuk selalu mengaktifkan fitur lonceng agar tidak ketinggalan setiap video menarik kami. Jangan lupa memberikan dukungan dengan cara menonton, subscribe, memberikan like, dan berbagi pandangan Anda melalui komentar. Kontribusi Anda sangat berharga bagi kelangsungan channel ini. Dengan berakhirnya setiap video, bukan hanya sekadar menekan tombol close, tetapi kita bisa terus berinteraksi dan belajar bersama. Setiap tanggapan dan masukan dari Anda merupakan motivasi bagi kami untuk terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya, sahabat sukses Fajar Sejarah, tetaplah bergabung dengan kami dalam menjelajahi liku-liku sejarah yang menarik dan penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.